Ya, puji Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah ini kami boleh menyaksikan tentang kasih Tuhan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Gembala Bapak Ibu Saudara, Pastor Alven, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya saya, untuk menyaksikan tentang kuasa Tuhan. Nah, saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara tentang kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saya selama saya mengalami COVID-19 dan bangun dari koma selama 13 hari. Tanggal 9 Maret, tepatnya Senin malam, saya mengalami demam dan panas yang cukup tinggi. Istri saya memberikan obat penurun panas sehingga saya bisa beristirahat. Keesokan harinya demam saya masih tinggi, saya harus dibawa ke dokter dan saya diberi obat antibiotik dan vitamin. Puji Tuhan, saya bisa beristirahat, tapi besoknya saya masih tetap panas. Dan tanggal 11 Maret saya dilarikan ke rumah sakit, saya diperiksa dan darah, dan hasilnya diperkirakan saya sakit tipes dan atau demam berdarah. Nah, beberapa hari kemudian panas saya tidak kunjung turun, malah semakin naik sampai 40 derajat. Bahkan mulai sesak napas dan batuk-batuk. Akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan fototorak. Dari hasil fototorak, saya segera ditangani oleh dokter spesialis paru, karena di paru-paru saya ada flek. Dan dokter paru-paru mendiagnosa saya terjangkit COVID-19, sehingga saya harus diisolasi. Tanggal 19 Maret saya masuk ruang isolasi. Saya mulai cemas, khawatir, stres, bahkan sulit untuk tidur. Mengapa demikian? Karena saya tidak bisa dibesuk oleh istri dan anak-anak. Saya harus terpisah dengan istri dan anak-anak. Apalagi saat itu suasana kota Bandung dan beberapa kota lainnya sangat mencekam karena serangan virus corona. Bahkan beberapa teman saya yang mengalami COVID-19 telah dipanggil oleh Tuhan. Sehingga mental saya, imun saya semakin drop. Suatu malam saya mendapat sebuah penglihatan di atas plafon tempat tidur saya. Ada banyak segerombolan semut yang sangat mengerikan. Saya teringat perkataan orang-orang, kalau orang sakit sudah melihat binatang yang aneh-aneh, maka ajal sudah dekat. Saya langsung berdoa dan saya menghardik roh maut itu serta berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, dan setelah saya berdoa, saya buka mata, saya melihat ke plafon. Puji Tuhan, semut itu sudah tidak ada. Tanggal 25 Maret, saya tidak sadarkan diri, saya koma. Waktu dalam keadaan koma, saya dibawa ke sebuah kapal pesiar. Sebelum dibawa ke sebuah kapal pesiar, saya ada di sebuah ruangan yang kosong, Bapak Ibu Saudara. Di situ saya bergumul, saya merasakan ada pergumulan atau bergulat entah dengan siapa, tapi saya merasakan itu entah dengan malaikat atau dengan Tuhan sendiri. Saya bergumul terus, saya bergulat terus, dan saya merasa tidak tahan. Saya langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak kuat. Saya sudah tidak kuat, Tuhan. Cabut nyawa saya. Cabut nyawa saya. Saya tidak kuat. Saya beberapa kali saya berkata seperti itu kepada Tuhan. Namun Tuhan berkehendak lain. Tuhan katakan, kamu belum waktunya. Kamu belum waktunya. Dan saya teringat dengan pengkhotbah 3 ayat kedua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal.
Setelah saya bergumul gitu, saya bicara lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang saya belum waktunya, sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Karena saya sudah tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah tidak mampu lagi. Rasanya saya benar-benar pengen meninggal gitu, melepaskan semuanya. Dan Tuhan katakan, ya belum waktunya. Setelah itu, saya seolah-olah merasa sembuh. Dan waktu sembuh, rumah sakit memberikan apresiasi kepada saya berpikir, wah ini sebuah apresiasi buat orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Saya diberi satu apresiasi untuk pergi ke sebuah kapal layar yang cukup besar, di mana di situ ada hotel, ada rumah sakit, bahkan ada mall. Nah, di kapal pesiar itu sudah ada istri saya dan anak saya. Tapi istri saya sepertinya kurang meresponi kesembuhan saya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi saya menghampiri istri saya dan saya katakan, "Mih, kita kenapa Mami seperti sedih? Nanti malam kita ngobrol ya." Iya. Ternyata malam-malam itu saya diberikan tiket bersama pertunjukan. Saya masuk ke sebuah pertunjukan itu, tiba-tiba saya bukan melihat pertunjukan, tapi masuk ke dalam suasana, saya merasakan, wah ini tidak layak untuk kita tonton, tidak layak untuk saya tonton. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari tontonan itu, nonton bersama, saya berontak, saya minta keluar, dan panitia menahan saya, tapi saya maksa untuk keluar. Singkat kata saya keluar, dan saya merasakan sesak kembali. Napas saya merasakan sesak. Dan saya bicara sama istri saya, kita balik kembali ke rumah sakit aja. Kita balik kembali ke rumah sakit. Akhirnya kami mau pulang ke rumah sakit, kami nunggu ambulan, dan di situ ada 3 orang yang badannya besar, yang punya penaik motor besar, lampunya besar, hampir segede bulatan galon, dan cukup terang, rambutnya panjang, marah-marah kepada kami, maki-maki kepada kami, tapi kami diam saja. Saya berpikir saya lebih baik diam, dan saya mau cepat ke rumah sakit lagi untuk periksa, karena napas saya sesak kembali. Akhirnya di situ saya kembali, seolah-olah kembali ke rumah sakit. Nah, saya sedikit mungkin istri saya bisa menambahkan, atau sebelumnya saya cerita dulu sedikit ya. Saya cerita dulu sedikit waktu saya datang ke rumah sakit, dan saya merasakan ada sebuah sakit kembali dalam tubuh saya. Ada sesak napas lagi. Dan istri saya mengantar ke rumah sakit, saya masuk ke rumah sakit. Itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin istri saya bisa menambahkan dulu tentang sakit saya ini. Halo, puji Tuhan. Saya bisa menambahkan. Sebetulnya bukan menambahkan, tapi pada saat suami saya sakit dan diisolasi, pastinya kita nggak boleh ketemu, susah untuk berkomunikasi, bahkan agak susah tentunya untuk komunikasi karena diisolasi. Terus setiap kali saya telepon ke rumah sakit juga, ada kadang nanti ya Bu ya, gitu. Ada kadang agak susah gitu. Tapi hampir setiap hari saya tanya kondisi suami saya, Pak Hari, bagaimana kondisinya. Nah ini saya mau bagikan, mau selaraskan dari apa yang Pak Hari cerita. Dikatakan di situ pada saat ketemu saya di kapal pesiar, kok sayanya nggak gembira gitu, nggak senang gitu. Terus saya kenapa Tuhan gitu dari situ. Sebetulnya kita terus berdoa untuk kesembuhan dari Pak Hari, dari suami saya. Terus berdoa apapun yang terjadi, pokoknya saya mau berdoa aja. Saya percaya bahwa suami saya sembuh dari COVID ini. Tetapi di mata saya bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Tapi iman saya tetap bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Nah,
dari cerita yang suami tadi, kenapa saya tidak gembira, saya dapetin sesuatu, saya kasih tahu ke suami saya. Seharusnya kalau udah sembuh bukan pulang ke yang lain gitu, tapi harusnya pulang ke rumah gitu. Karena memang itu doa kami semua, saya dan anak-anak. Di bayangan kita Pak Hari berdiri kemudian pulang ke rumah gitu. Tetapi kok itu ada di kapal pesiar gitu. Jadi cukup sedih gitu. Itu salah gitu. Pulangnya tuh salah gitu kok ke situ. Kemudian satu lagi ketika dirasakan oleh Pak Hari, oleh suami saya ini sesak, kan dikatakan sepertinya dia jadi pengen balik lagi gitu ke rumah sakit, tetapi ada yang menghadang, dan saya sampai mendetil ke suami saya, nanya siapa yang menghadang, 3 motor hitam-hitam semua, orangnya juga gimana. Dan saya hanya berpikir kenapa menghadang ya gitu, karena memang suami saya tidak mau untuk menonton tontonan itu gitu, karena ada sesuatu. Jika mau pasti akan terjadi sesuatu gitu. Jadi saya bersyukur Pak Hari di situ bisa menolak, dan puji Tuhan bisa melewati itu gitu, karena jika tidak akan terjadi sesuatu gitu. Saya sinkronkan dengan apa yang kita doakan. Kemudian kenapa saya tidak mempunyai rasa senang gitu pada saat ketemu di kapal pesiar itu, ya salah gitu, pulangnya harusnya ke rumah bukan ke tempat itu gitu. Kemudian yang kedua, kenapa ada yang menghadang gitu, ketika suami saya tidak mau dan mau kembali ke rumah sakit dihadang gitu, pengennya seperti menarik gitu, seperti itu. Mungkin dilanjutkan. Oke. Jadi istri saya sampaikan kepada saya, ya puji Tuhan bahwa saya menolak untuk nonton di situ. Kalau tidak, itu roh maut kembali akan merenggut jiwa saya. Nah, pada saat saya koma di hari ke-6 atau di hari ke-7, ya saya mengucapkan terima kasih kepada koko saya yang ada di Kupang, karena memang beliau seorang dokter yang sangat membantu tentang keadaan kondisi saya. Istri saya banyak berkomunikasi dengan dokter yang di Kupang, dan pada waktu saya sembuh, saya pulang ke rumah, saya berbicara dengan ya dokter ini, saya menyampaikan, dok, apa sih secara medis dalam tubuh saya yang memang Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saya. Dia sampaikan, di hari ke-6 dan di hari ke-7, saya mengalami kritis yang luar biasa. Secara medis, saya ini sudah sulit untuk ditolong. Karena gas dalam darah saya ini itu jauh di bawah standar. Yang seharusnya 400 sampai 500, ini ada di angka 62. Jadi sangat jauh sekali. Pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida juga sudah tidak stabil. Dan seluruh organ tubuh saya, baik itu paru-paru, liver, jantung, dan yang lainnya, itu sudah mulai mengalami penurunan. Tidak berfungsi. Bahkan dia katakan, diprediksi usia saya bukan seminggu 2 minggu lagi atau 1-2 hari, tapi diperkirakan 6 jam saya punya waktu untuk hidup. Dia tidak berbicara kepada istri saya, dia hanya terus memberikan dorongan, dia hanya terus memberikan support kepada istri saya. Dan puji Tuhan, masa-masa kritis di hari ke-6, ke-7 itu saya boleh lalui karena mujizat Tuhan, karena kuasa Tuhan. Secara pikiran manusia itu sudah tidak mungkin. Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Dan setelah saya berbicara kepada istri saya, bahkan istri saya juga mendengar perkataan itu. Karena memang di hari ke-6 dan ke-7 itu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat saya. Terlebih untuk istri saya. Dia setiap malam, setiap hari dia menangis untuk saya. Dia berdoa. Dia hanya konsen kepada saya. Dia konsen kepada Tuhan. Dan dia banyak berkomunikasi dengan dokter yang ada di Kupang. Saya bersyukur ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa buat saya. Juga untuk Pastor Apen saya ucapkan terima kasih. Beliau juga mendoakan kesembuhan saya. Dan saat itu memang hari-hari yang sangat-sangat mencekam Bapak Ibu Saudara. Ada banyak yang dipanggil oleh Tuhan. Dan bahkan diberitakan kepada istri saya, Ci, benar nggak Kohari sudah meninggal? Dan saya melihat itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan nanti mungkin istri saya bisa bagikan juga bagaimana dia berdoa, bergumul, berdoa untuk menghalau, menghardik roh maut itu. Silakan mungkin istri saya bisa sampaikan. Ya, luar biasa perjuangan dalam doa. Pada saat kritis suami saya, kami terus berdoa mesbah keluarga jam 8, setiap kali jam 8 malam. Kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan sampai gak kuat juga dengan hadirat Tuhan. Dan di situ kita berdoa, masuk ke ruangan. Jadi saya minta anak-anak, menantu semua, yuk kita masuk ke ruangan papi gitu. Bayangkan ada di ruangan situ gitu. Ketika berdoa, anak saya yang besar melihat ada tangan Tuhan memegang dada suami saya, dan akhirnya paru-paru itu sembuh. Gitu. Nah, kemudian anak saya yang ketiga melihat bahwa papahnya di kanan kirinya ada malaikat yang ada sayapnya, terus bawa pedang. Memang selama ini kita berdoa pada saat kritis itu sangat membuat saya pengharapan yang saya tidak tahu gitu apa yang akan terjadi. Tetapi iman saya bahwa suami saya sembuh, itu aja. Saya harus berdiri. Sepertinya bagi saya itu badai. Kan ada lagu ya yang ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Saya hanya menangis menyanyikan lagu itu. Kata saya, Tuhan, banyak orang menghindar dari badai. Harusnya menghindar gitu. Tapi saya enggak. Saya harus berdiri di badai itu. Kenapa saya harus berdiri di badai itu? Karena kabarnya nggak jelas. Setiap kali saya nelpon ke rumah sakit, dokternya, susternya selalu bilang masih seperti kemarin. Saya ngobrol sama dokter, ibu berdoa saja, masih seperti itu. Bahkan ada suster juga yang membagikan semuanya kondisi dari mesin itu, yang akhirnya saya komunikasikan juga dengan salah satu dokter, dan menyatakan bahwa drop itu kondisinya. Jadi bagi saya nggak ada pengharapan secara daging gitu. Tapi saya terus berdoa, saya percaya bahwa Tuhan lakukan sesuatu, Tuhan lagi reda suami saya gitu. Nah, pada saat semua ada di ruangan, saya melihat dikuduskan ruangan itu dari virus, dari segala dan macam-macam. Dan saya bersyukur bagaimana Tuhan bekerja pada saat kita berdoa kritis itu selama 13 hari. Saya merasakan benar bahwa sepertinya Tuhan diam. Tuhan diam di situ. Sesudah berdoa, saya merasakan Tuhan diam, tapi saya percaya Tuhan tidak diam ini. Tuhan tetap bekerja gitu. Tuhan tetap bekerja, saya mendapatkan sesuatu bahwa Tuhan tidak diam, ada waktunya Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan suami saya, dan Tuhan juga melihat kita semua dalam pengharapan. Kita harus percaya, papi sembuh, papi sembuh, papi sembuh. Walaupun itu nggak bisa hilang dari nangis gitu. Apalagi saya
dikit-dikit lagi diam sendiri nangis, bukan berarti cengeng, tapi saya hanya begini, Tuhan saya bersyukur dengan satu catatan, saya tidak tahu apa-apa gitu, karena kondisi suami saya gitu-gitu terus gitu. Bahkan dikatakan yang terakhir yang drop itu, di mana semua fungsi tubuh di dalam suami saya tidak berfungsi. Memang pada saat itu Roh Kudus membawa kami berdoa, kenapa gitu, ini soal COVID, tapi Tuhan suruh didoain ginjalnya, jantungnya, liver, terus peredaran darahnya, paru-parunya udah pasti, saluran kecil semua gitu. Nggak ngerti gitu, sakit COVID itu kan kebanyakannya di paru-paru. Tapi Tuhan hantar bawa ke semua, oh ternyata ini gitu, bahwa seluruh organ tubuh yang di dalam ini sudah tidak berfungsi gitu, dan dikatakan baru tahu sesudah sembuh 6 jam, hanya 6 jam untuk waktu hidup gitu. Tetapi dari situ Tuhan luar biasa gitu, dari organ-organ yang sudah tidak berfungsi Tuhan sanggup gitu untuk menyembuhkan. Itu mujizat luar biasa gitu. Kalau bukan tangan Tuhan nggak mungkin lah gitu. Soalnya yang mengatakan ini dokter yang menganalisa ventilator gitu. Jadi dokter sendiri juga udah angkat tangan gitu. Ini hanya mujizat Tuhan saja, tetapi ini bisa dilewati. Saya percaya Tuhan kita luar biasa. Selama ini apa yang Tuhan sepertinya diam, dia tidak diam. Dia sedang merendah, dia sedang memperbaiki seluruh anggota tubuh yang rusak itu, yang tidak berfungsi gitu, drop semua gitu. Masa orang drop semua bisa kembali gitu, untuk akhirnya bisa melewati dalam malam itu ya. Bagi saya sih, saya terus beriman bahwa suami saya sembuh gitu. Bagi yang medis mengatakan waktu tidak lama lagi gitu. Puji Tuhan, luar biasa bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan suami saya, juga saya terima kasih juga untuk setiap doa-doa dari teman-teman semuanya. Ya, Shalom. Ya Pak, Shalom. Ya. Ya. Ya, bisa mendengar suara saya. Masih. Oke. Masih on ya. Ya, Alkitab katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. 2-3 orang sepakat minta apa saja Tuhan akan berikan. Dan kami lebih daripada 2-3 orang berdoa buat saya, buat kesembuhan saya. Sampai akhirnya saya melewati masa kritis. Seperti tadi saya sampaikan, tanggal 25 Maret saya mulai tidak sadarkan diri dan saya harus dipasang ventilator, Bapak Ibu Saudara. Nah, tanggal 7 April saya mulai sadar. Tanggal 7 April saya mulai bangun dari koma selama 13 hari itu. Dan hari pertama saya masih agak teler-teler, saya masih agak pusing. Di hari kedua saya baru bisa video call dengan istri saya. Itu merupakan sebuah kebahagiaan buat saya. Karena selama 1 bulan saya tidak berjumpa dengan istri saya, baik itu secara video call, apalagi baik secara fisik, itu tidak bisa berjumpa. Nah, di hari kedua saya mulai bisa video call dengan istri saya. Dan istri saya katakan kepada saya, Pi, harus nurut. Papi harus mau di ventilator. Papi harus nurut sama dokter. Papi harus nurut sama suster. Bapak, Ibu, Saudara, ventilator bukanlah alat yang membuat kita nyaman. Buat saya, ventilator itu adalah siksaan yang cukup berat. Mengapa demikian? Pada saat dahak saya itu banyak, saya mulai disedot. Dan waktu disedot oleh suster, itu dimasukkan selang lagi.
ventilator sudah masuk, itu selang kurang lebih berdiameter 1,5 sampai 2 cm, itu dimasukkan ke mulut saya. Dan waktu ventilator itu dimasukkan ke dalam mulut saya juga, itu sebuah mukjizat yang luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat itu di gambar itu, ada selang yang ada hijau-hijau itu, nah itu ventilator Bapak Ibu Saudara. Nah, di bagian bawahnya itu ada sedikit, nah itu yang buat ngambil dahak saya Bapak Ibu Saudara. Tapi itu tidak disedot biasa, melainkan dimasukkan selang ke bagian tenggorokan saya. Waktu ventilator itu dimasukkan, dokter anestesis, dokter yang pasang ventilator itu berkata kepada istri saya dan anak saya, ini beresiko 50%, 50%. Artinya 50% bisa berhasil, 50% bisa gagal. Dan waktu dipasang ventilator itu akan merusak kepada gigi, gigi akan rontok. Dan maaf kata Bapak Ibu Saudara, saya bisa kasih lihat, gigi saya tidak ada satupun yang copot. Dan saya percaya itu mukjizat yang Tuhan berikan bagi saya. Saya bersyukur. Siksaan dalam hidup saya, waktu ventilator itu dipasang, dahak diambil, saya hanya bisa 2-3 kali disedot. Setelah itu napas saya ngos-ngosan Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami kecapean yang luar biasa. Bahkan keringat kucur, keringat banyak. Saya waktu pertama siuman itu saya diikat dan saya melihat tangan saya semua berdarah karena diikat, karena saya berontak. Semua ini berdarah di bagian lengan saya, belum di bagian depan saya ini. Semua berlubang, banyak bekas jarum. Tangan saya bengkak. Sampai saat ini tangan saya nggak bisa melipat dengan sempurna. Terjadi kapalan di tangan saya. Saya merasakan sebuah efek daripada COVID-19 ini sangat luas sekali. Sampai saat ini pun saya masih ada sesak kalau saya banyak bergerak. Nah, tanggal 15 April ventilator itu bisa dicabut. Sebelum tanggal 15 dicabut ventilator, 3 hari sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya mengalami drop kembali. Saya mengalami drop kembali. Sehingga saya harus dipasang sebuah alat lagi, di mana di situ ada obat penenang dan obat tahan sakit. Saya hanya berpikir, aduh Tuhan, ini memakan waktu yang panjang lagi ventilator. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan ke saya, Tuhan beri kekuatan. Kalau boleh Tuhan, ini segera dicabut ventilator. Karena saya sudah tidak tahan, saya sudah tidak sanggup. Dan waktu ada Jumat Agung, saya pun berdoa, istri saya berdoa juga untuk kesembuhan saya, untuk pemulihan saya. Saya berdoa, 2000 tahun yang lalu Tuhan telah tebus dosa saya. Bahkan Tuhan telah sembuhkan segala sakit penyakit saya. Saya berdoa terus. Dan puji Tuhan, tanggal 15 itu saya boleh lepas dari ventilator. Saya merasakan ada satu sukacita Bapak Ibu Saudara. Karena terlepas ventilator dan saya merasakan bisa berbicara walaupun mungkin enggak bisa terlalu suaranya normal, tapi saya mulai bisa bersuara sedikit demi sedikit Bapak Ibu Saudara. Dan pemulihan itu enggak cepat Bapak Ibu Saudara. Pemulihan suara saya itu makan waktu 9 hari. 9 hari baru saya mulai normal. Itu pun buat saya mukjizat. Waktu saya berbicara dengan istri saya lewat video call, saya berdoa dengan istri saya, tiba-tiba saya nangis dan saya batuk, tiba-tiba suara saya mulai jelas. Jadi mukjizat demi mukjizat Tuhan lakukan dalam kesembuhan saya.
Poin selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mujizat yang saya alami yaitu sonde. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat gambar lagi yang tadi, mungkin bisa ditampilkan. Gambar yang ada ventilator, mungkin bisa ditampilkan. Halo, Shalom. Ya sudah ditayangkan, Pak. Shalom. Ya sudah ditayangkan. Ya, bisa ditayangkan, ya, Pak, foto itu yang tadi. Ya sudah ditayangkan, sudah ditayangkan. Ya mungkin Bapak tidak bisa lihat, tapi yang bisa lihat. Oke. Ya udah ditayangkan, Pak. Ini mati. Ya. Ya Pak Hari, di mana Pak Hari? Nah, ini yang di bagian hidung, itu adalah sonde. Itu buat makan saya. Saya hanya diberi makan yaitu susu saja. Selama kurang lebih 1 bulan, saya diberi minum susu saja. Lewat hidung, lewat selang itu. Dan diplester. Dan berat badan saya turun lebih dari 15 kilo. Saya turun drastis berat badan saya. Nah, waktu ventilator itu sudah dicabut, saya mulai bisa makan, Bapak Ibu Saudara, lewat mulut. Tapi sonde itu masih tetap ada dalam hidung saya. Dan itu rada mengganggu. Saya berbicara sama suster, "Sus, boleh nggak ini dicabut? Bapak sudah bisa makan kan?" "Sudah. Ini kan makan bubur saring." "Oh ya udah, nanti siang saya akan bicara sama dokter untuk mencabut selang sonde itu." Tiba-tiba si suster keluar, saya sudah selesai makan, saya minum, dan saya batuk. Ternyata selang sonde itu copot. Saya melihat di depan saya, di selimut saya, kok ada selang ini. Saya bingung, selang apa ini? Begitu saya lihat, ada plester, dan saya pegang hidung saya, ternyata itu selang sonde. Bapak Ibu Saudara, itu juga secara pikiran itu rasanya mustahil. Karena selang itu masih kurang lebih 40 cm. Dan selang itu diplester, kalau Bapak Ibu lihat dari foto itu, diplester. Tapi sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya sonde itu bisa copot. Sonde itu bisa lepas dari hidung saya. Dan saya merasakan lebih sukacita lagi. Lebih bersukacita lagi. Dari situ saya mulai belajar berjalan, Bapak Ibu Saudara. Saya mulai berjalan dari 1 meter, 3 meter, 4 meter, sampai 6 meter, dan sampai bolak-balik. Walaupun saya dalam nafas yang ngos-ngosan, saya terus belajar. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara, secara itu juga tidak mungkin, tapi ternyata Tuhan lakukan juga. Saya masih di kateter, Bapak Ibu Saudara. Dan saya minta kepada suster untuk kateter saya dicabut, dilepas. Akhirnya boleh dilepas. Nah, setelah itu saya tanya sama Duder, perawat laki-laki, "Duder, ini saya kencing nggak bisa nahan, tiba-tiba kencing, buang air kecil, dan saya pakai pampers." Nah, saya tanya, efektif untuk saya bisa normal berapa hari? "Minimal 2-3 hari, Pak," katanya. Waduh, kata saya tuh, saya merasa kurang nyaman ya kalau buang air kecil pakai pampers. Saya berdoa lagi ke Tuhan. Dan puji Tuhan, luar biasa. Tidak dibesokkan kembali, tapi sore harinya saya mulai bisa menahan buang air kecil. Saya merasakan, wah ini sudah mulai normal kembali. Akhirnya besoknya saya langsung ngomong sama suster, "Suster, saya tidak mau lagi di pampers. Saya mau lepas dari pampers." Dan saat itu saya merasa lebih nyaman lagi, terus belajar jalan lagi, terus belajar jalan. Dan saya belajar juga untuk mandi sendiri, sampai saya bisa
mandi sendiri, Bapak Ibu Saudara. Itulah kesaksian selama saya dirawat di rumah sakit, selama saya mengalami COVID-19, bagaimana Tuhan menjamah, melawat, memulihkan kondisi saya. Dan sebelum saya akhiri kesaksian saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama berdoa malam hari ini, percayalah kuasa Tuhan atau mujizat itu masih ada. Dan saya berdoa juga, saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami COVID-19, bahkan sedang diisolasi. Percayalah, Tuhan pasti menyembuhkan. Berharap penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan. Bersukacitalah, bergembiralah, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pastor Aven yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk menyaksikan, untuk bersaksi tentang kuasa Tuhan. Biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan buat semua yang menyaksikan YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan.